Untuk pengertian landasan pendidikan saya mengambil dari bukunya itu berjudul tentang Pengantar Pendidikan, sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia, yaitu karya Reja Mudjaharjo. Di dalam buku ini dia itu menjelaskan dari beberapa ahli, tapi di sini saya akan mengambil dua ahli aja. Jadi yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setingginya. Jadi menurut guru besar kita itu Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah mengubah suatu martabat seorang manusia gitu, yang dengan setinggi-tingginya. Kemudian kalau menurut para ahli yaitu Driyarkara, menurutnya pendidikan adalah suatu proses, yaitu memanusiakan manusia muda. Terdapat dua tahap yang terjadi di sini, yaitu homilisasi, yaitu sebuah proses untuk menjadi manusia umum. Manusia umum itu ya manusia yang tidak, ya dia punya ilmu tapi tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, dan dia tidak memiliki tanggung jawab untuk suatu negara ini dan bangsa ini gitu. Itu secara umum. Baru jatuh pada tahun 1998, mereka menyerukan reformasi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Demikian pada reformasi ini dituntut sebuah kebebasan daripada program reformasi itu sendiri. Masa Presiden B.J. Habibie ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 1994, lalu diganti dengan KBK atau kurikulum basis komputer, dan pada era Megawati dan direvisi menjadi KTSP, dan yang terakhir pada kurikulum 2013. Desentralisasi pemerintah dibangun, nilai keagamaan tetap berjunjung tinggi, demokrasi pada banyak sektor, pemilihan langsung oleh rakyat. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pendapat dari salah satu guru tentang landasan pendidikan itu sendiri. Apa Ibu tahu tentang landasan pendidikan? Pendidikan berarti kita harus beracuan ke kurikulum ya. Kurikulum yang dipakai kita ini kurikulum nasional 13. Dan tujuan ya di sini tujuannya ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar rujukan bagaimana seorang pendidik membuat suatu konsep pengajaran dan praktek pendidikan yang mana untuk mengoptimalisasikan pemahaman terhadap peserta didiknya. Lalu, bagaimana konsep yang baik untuk pengajaran? Kita akan bahas menggunakan peta konsep yang akan saya buat. Konsep optimal dalam pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang optimal, ada beberapa aspek yang harus ada dalam pendidikan, seperti isi pendidikan, tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan, dan metode pendidikan. Dari berbagai aspek tersebut, yang harus ditekankan adalah aspek pendidik. Mengapa demikian? Karena pendidik dapat menselaraskan aspek-aspek yang lain sehingga menjadi pendidikan yang optimal. Jadi, seorang pendidik harus memiliki pemikiran untuk menselaraskan aspek-aspek yang lain, yang semua itu didasarkan kepada landasan pendidikan, terutama dalam landasan psikologis yang melibatkan manusia, perilaku, dan tujuan dari apa yang ada di dalam pikiran tenaga pendidik. Itulah konsep untuk pendidikan yang optimal menggunakan landasan psikologi pendidikan.